Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamila Iza Utomo. Di sini akan menjelaskan tentang jaringan dasar. Yang jaringan dasar sendiri itu terdiri dari jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan saraf. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang tersusun atas sel-sel yang rapat susunannya, di mana bagian basalnya melekat pada membran basal dengan matriks ekstraseluler yang sangat sedikit untuk melapisi rongga tubuh. Nah, untuk bagian-bagiannya dari jaringan epitel itu ada bagian apikal, lateral surface, dan basal surface. Nah, lalu selanjutnya ada struktur di bagian apikal ini, ada yang memiliki mikrofili. Mikrofili itu yang ini, lalu sterosilia dan silia. Nah, untuk yang mikrofili sendiri ini berfungsi untuk absorpsi zat seperti atau nutrien seperti di usus halus dan ginjal. Lalu untuk yang sterosilia ini untuk menggerakkan cairan dan nutrien di atas. Begitu juga yang silia, untuk yang silia ini dia lebih panjang daripada mikrofili. Lalu untuk di lapisan epitel sendiri itu ada junction. Nah, untuk yang pertama ada tight junction. Tight junction ini berfungsi untuk mencegah molekul dari apikal itu ke lateral atau ke basal. Lalu yang kedua ada adherent junction. Adherent junction ini akan membentuk sabuk adhesi karena mengelilingi dari sel. Lalu ada desmosom junction. Ini desmosom itu berfungsi agar sel epidermis itu saat diberi tekanan tidak terpisah, dan agar sel otot jantung saat kontraksi tidak terpisah. Lalu ada gap junction. Gap junction ini karena namanya ada celahnya, jadi itu untuk mengalirkan impuls saraf dan impuls otot saat kontraksi. Lalu ada hemidesmosom. Hemidesmosom itu dia ada di bagian basal, itu untuk menghubungkan antara sel epitel dengan lamina basalisnya. Lalu selanjutnya untuk macam-macam dari epitel. Oh ya, untuk fungsinya epitel ini berfungsi untuk proteksi, contohnya di kulit, lalu untuk absorpsi seperti di usus, lalu untuk lubrikasi yang contohnya yang melapisi di vagina, lalu untuk sebagai sekretoris kayak di bagian glandular, lalu untuk kontraktil contohnya di epitel, lalu fungsi sensoris contohnya di neuroepitel, dan mempermudah gerakan visceral. Lalu untuk yang pertama ada epitel squamous simplex atau epitel selapis gepeng. Letaknya biasanya ada di pembuluh darah dan perikardium, pleura, peritoneum, dan membran limfe. Bentuknya itu gepeng, itu kelihatannya cuma selapis aja. Lalu untuk yang kedua itu ada squamous complex. Squamous complex ini ada dua, keratin dan non keratin.
Kalau yang non keratin itu contohnya di mulut, esofagus, laring, vagina, dan kanalis analis. Lalu fungsinya itu untuk proteksi sekresi, mencegah evaporasi berlebih. Sedangkan kalau yang non keratin itu adanya untuk yang keratin itu di epidermis. Jadi seluruh lapisan kulit ini kecuali di telapak tangan. Terus habis itu fungsinya untuk proteksi mencegah evaporasi berlebih. Lalu yang selanjutnya itu ada epitel kuboid simplex. Nah, untuk kuboid simplex sendiri itu fungsinya kuboid ini bentuknya kan kotak-kotak gitu seperti kubus. Lalu untuk kuboid sendiri itu ada di ovarium dan tiroid. Fungsinya untuk sekresi. Lalu ada kuboid kompleks. Letaknya di kelenjar sudorifera, folikel ovarium, dan folikel ovarium bagian dalam. Fungsinya untuk proteksi dan sekresi. Kompleks ini bentuknya dia kubus-kubus yang bertumpuk gitu. Nah, untuk selanjutnya ada epitel kolumner simplex. Epitel kolumner simplex sendiri itu letaknya ada di intestinum dan vesica velea. Fungsinya untuk proteksi, sekresi, lubrikasi, dan absorpsi. Lalu untuk epitel kolumner kompleks atau silindris kompleks ini letaknya di konjungtiva, uretra, cavernosa, dan esofagus. Lalu selanjutnya ada epitel kolumner pseudokompleks. Epitel kolumner pseudokompleks ini maksudnya dia tampak bertumpuk, tapi sebenarnya dia cuma satu lapisan. Kalau yang kolumner kompleks ini kelihatan bertumpuknya itu sama semua gitu. Kalau ini tuh tumpuknya tidak beraturan, jadi satu lapis tapi ukurannya beda-beda. Itu adanya di trakea, bronkus, dan kavum nasi. Lalu ada kelenjar epitel transisional. Epitel transisional ini bisa dari yang kompleks ke simpleks itu atau beda juga kayak squamous kompleks ke squamous simplex atau squamous ke kolumner. Letaknya dia di vesica urinalis, terus ada di ureter dan kanalis analis. Nah, epitel transisional ini bisa meregang dan bisa kembali ke bentuk semula. Lalu yang terakhir ada epitel glandular. Epitel glandular atau epitel kelenjar ini ada dua, ada eksokrin dan endokrin. Untuk yang eksokrin itu ada uniselular sama multiselular. Untuk yang endokrin itu dia ada yang uniselular, juga ada yang berdiri sendiri kayak hipofisis, tiroid, sama kelenjar adrenal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.